Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan secara singkat bab dan pokok bahasan yang ada di dalam buku mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Anak-anak kami sekalian, sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan selamat datang. Selamat datang dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7 bersama dengan saya, Bapak Ricardo Simamora, Sarjana Agama. Anak-anak kami sekalian, tentunya kalian sudah memiliki buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 7 dengan tema Yesus Sahabat dan Idolaku. Nah, dalam pelajaran ini kita akan membahas 6 bab yang terdiri dari masing-masing pokok bahasan. Bab yang pertama adalah manusia sebagai citra Allah. Yang kedua, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Bab yang ketiga, peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Kemudian bab yang keempat, kita akan membahas tentang membangun persahabatan yang sejati. Bab yang kelima, kita akan membahas tumbuh dan berkembang seturut teladan Yesus. Dan bab yang terakhir, bab yang keenam, kita akan membahas bersama Yesus memperjuangkan nilai-nilai dasar hidup manusia. Anak-anak kami sekalian, dari keenam bab ini, semuanya memiliki pokok bahasannya masing-masing. Artinya, pokok bahasan ini merupakan penjelasan untuk menjelaskan masing-masing bab. Marilah kita lihat pokok bahasannya masing-masing. Bab yang pertama terdiri dari pokok bahasan yakni pokok bahasan A, aku citra Allah yang unik. Nah, di dalam pokok bahasan ini, kita akan mempelajari nanti bahwa manusia itu merupakan citra Allah yang unik. Di dalam pokok bahasan ini juga, kita akan membahas tentang citra Allah. Manusia merupakan citra Allah yang unik. Kemudian, pokok bahasan B, tugasku sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, kita mendapatkan tugas dari Allah sendiri. Nanti pada penjelasan materinya, saya akan jelaskan apa tugas-tugas manusia sebagai citra Allah. Kemudian pokok bahasan C, yakni aku memiliki kemampuan. Sebagai citra Allah, kita itu memiliki kemampuan masing-masing. Allah telah memberikan kemampuan kepada kita. Nanti akan kita bahas semuanya di pokok bahasan ini. Kemudian pokok bahasan D adalah kemampuanku terbatas. Nah, jadi kemampuan yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah itu memiliki keterbatasan. Nanti apa keterbatasannya? Kenapa Allah memberikan keterbatasan itu? Semuanya nanti akan kita bahas.
Dan pokok bahasan E di bab yang pertama ini adalah bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Artinya, kemampuan yang kita miliki dan kemampuan kita yang terbatas itu harus disyukuri sebagai citra Allah. Itulah pokok bahasan di bab yang pertama. Bab yang kedua terdiri dari pokok bahasan yang pertama, pokok bahasan A, aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas tentang bahwa kita diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki, baik itu laki-laki maupun perempuan, harus ada kebanggaan. Selanjutnya, pokok bahasan B, perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Nah, baik perempuan maupun laki-laki berbeda jenis kelamin, berbeda status sosial, tetapi mereka adalah sederajat di hadapan Allah. Kemudian, pokok bahasan C, mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Sebagai citra Allah, salah satu tanggung jawabnya adalah mengembangkan diri berdasarkan kemampuan, berdasarkan talenta yang diberikan oleh Allah. Nah, kita lanjutkan pokok bahasan yang maksud Bapak, bab yang ketiga, yang terdiri dari pokok bahasan yang pertama, A, peran keluarga bagi perkembanganku. Nah, sebagai citra Allah, kita itu adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang, dan banyak yang berperan dalam perkembangan kita. Yang pertama adalah keluarga. Pokok bahasan B, kita akan membahas peran sekolah bagi perkembanganku. Selain keluarga, sekolah juga berperan terhadap perkembangan kita. Selanjutnya, pokok bahasan C, peran gereja bagi perkembanganku. Ternyata, dalam perkembangan diri manusia, gereja juga memiliki peran. Nanti akan kita bahas semua di dalam penjelasan materi. Kemudian, pokok bahasan D dari bab 3 ini adalah peran masyarakat bagi perkembanganku. Masyarakat juga memiliki peran terhadap perkembangan diri masing-masing manusia. Nah, inilah pokok bahasan dari bab yang ketiga. Selanjutnya bab yang keempat, yaitu membangun persahabatan sejati. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah berteman, yang kedua adalah bersahabat, dan yang ketiga adalah berpacaran. Kita lanjutkan bab yang kelima, tumbuh dan berkembang seturut teladan Yesus. Sebagai citra Allah dan makhluk yang tumbuh dan berkembang, kita tumbuh dan berkembang harus seturut teladan Yesus. Artinya, Yesus menjadi role model bagi hidup kita. Yesus menjadi contoh bagi hidup kita. Yang akan kita bahas di bab yang kelima ini, yang pertama, Yesus sang pendoa. Yang kedua, Yesus yang berbelas kasih. Yang ketiga, Yesus sang pengampun. Yang keempat, Yesus pejuang kesetaraan gender. Dan yang kelima, Yesus peduli penderitaan sesama. Bab yang terakhir, yakni bab yang keenam, bersama Yesus memperjuangkan nilai-nilai dasar hidup manusia. Pokok bahasan yang kita bahas, yang pertama adalah kebebasan anak-anak Allah. Pokok bahasan yang kedua adalah sabda bahagia. Dan pokok bahasan yang ketiga adalah kasih yang tidak membedakan. Dan yang terakhir adalah membangun diri seturut teladan Yesus. Anak-anak kami sekalian,
Demikianlah bab dan pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Jika ada yang mau ditanya dari penjelasan yang saya jabarkan tadi, nah ya, jika ada yang bertanya dari penjelasan yang saya jabarkan tadi, boleh bertanya langsung melalui WA pribadi saya. Nanti di Google Classroom saya akan cantumkan nomor WA saya. Jadi kalau ada yang membingungkan, anak-anak kami sekalian, sekali lagi Bapak sampaikan, boleh bertanya langsung melalui WA pribadi saya. Kemudian yang harus kalian lakukan setelah mendengar, melihat video ini, yang menjadi tugas kalian adalah mencatat bab dan pokok bahasan masing-masing bab. Nah, maksudnya bab yang saya jabarkan tadi di dalam video ini, tadi ada 6 bab, kamu catat itu di buku catatan, bab dan masing-masing pokok bahasan dari bab tersebut. Setelah kamu kerjakan di buku catatan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom dengan melakukan swafoto. Nah, ini merupakan contoh. Nah, artinya anak-anak kami sekalian, kamu kerjakan tugas itu di buku catatan, kemudian fotolah tugasmu bersama dengan dirimu. Ya, kamu pegang buku catatannya, kemudian minta tolonglah ke kakak atau siapa di sekitarmu untuk difoto bersama dengan dirimu. Ya, tugas bersama dengan diri. Setelah itu dikumpulkan di Google Classroom. Nah, baiklah anak-anak kami sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Dan video selanjutnya kita akan membahas tentang bab yang pertama tadi. Masing-masing bab dan pokok bahasannya nanti saya akan jelaskan di video-video selanjutnya. Demikianlah anak-anak kami yang bisa saya sampaikan saat ini. Jadi selamat berjumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.